ayune posisi akar ini harus memperluas yang namanya topong rame, Pak. Topong rame itu adalah fokus kepada kegiatan meramaikan suatu kondisi yang tadinya sepi kita rubah menjadi satu kegiatan-kegiatan produktif, ya. Jadi bukan kita masuk ke dalam hutan kemudian di sana mencari wangsit, kan ya gitu. Ya, tapi kita masuk ke tengah problematika. Jadi itulah mungkin yang disebut dengan sholat. Kita hadir sebagai para solutor di tengah masyarakat yang sedemikian kompleks, ya, permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, ya, di tengah kerumunan paham materialisme, di mana orang tidak bisa menemukan satu keseimbangan hidup yang akhirnya terjatuh pada problem-problem, ya. Jadi posisinya tetap harus pada posisi kita untuk bisa lepas daripada gravitasi bumi itu, ya, memang harus memiliki satu ilmu dalam meringankan beban tubuh kita itu dengan cara, ya, mendekatkan ruh hayat kita ini senantiasa melekatkan kepada ruhul ilah yang mana punya tugas dan tanggung jawab sebagaimana seorang rasul yang harus yatlu alaihim ayatihi wa yuyakihim wa yu'alimul kitab wal hikmah. Jadi hari-hari kita, Bapak Ibu, hari ini tugasnya, tugas rasul, ya, diingatkan kembali di 62 ayat 2 itu, yatlu alaihim ayatihi, senantiasa membacakan persoalan-persoalan, senantiasa membaca persoalan-persoalan umat. Apa umat? Urip mati, urip mati, urip mati. Itu persoalan umat yang tidak stabil, ya, yang keimanannya masih sangat labil. Jadi perjalanannya menuju kepada jati dirinya, bahwa dirinya itu adalah seorang utusan. Ono coroko. Ada caraka itu apa? Utusan. Makanya ono coro, ono carane gitu. Jadi tugas rasul itu harus cerdas, selalu menciptakan cara. Ya, koro conoho itu kalau diteruskan nanti, Pak, itu, ya. Jadi sesuatu yang hidup dan stabil, ya, yang harus senantiasa hidup. Seorang rasul itu harus urip yang hidup, yang harus urup gitu kan, yang harus selalu menyala. Jadi tidak boleh terpengaruh oleh situasi apapun. Berapa kali kami menyampaikan. Jadi tidak boleh cuek. Ibu-ibu kok ngeliat kakinya begini anaknya. Maaf nih ya, kaki saya atasin. Kenapa? Saya jutek. Ya. Ini harus sensitif. Kalau saya memang sensitif, itu karakter, Pak. Itu nanti biang-biang pembangkangan. Kalau di luar sana nanti akan lahir sambung baru itu, karena ya duduk begini didiamkan sama ibunya. Ini biar media lihat. Iya. Karena Sambo itu waktu duduknya begini didiamkan sama ibunya, sama ayahnya, sama lingkungannya. Coba lingkungan sensitif. Itu anak-anak kita semua. Kita selalu melihat anak kita kemana, ya harus tahu. Pamitannya kemana harus tahu.
kasih jadwal khusus untuk keluarga. Keluarga besar Bantul memberi jadwal khusus Sabtu untuk pendidikan anak-anak. Jadi kalau kita melihat perilaku yang nggak bagus, langsung bisa melihat. Ini nggak bagus nak, oh ini bagus nak, oh ini nggak bagus begitu nak. Coba yang punya generasi siapapun, anak-anak kita, sahabat-sahabat kita, yang kecil, yang besar, kita punya one day, one week, family day, ya. Saat-saat acara itu, maka Pak Hoyer tulislah itu Pak Romi, sebarkan, tempelkan di tembok masing-masing. Nah ini tanggal sekian, nah ini adalah hari besar keluarga besar kita, Camas. Ya, karena kami juga ingin melihat kebersamaan kita sebagai keluarga besar. Tidak hanya pada skala kita memandikan website saja, nggak bisa. Buktinya banyak anak kita yang pandai tapi liar kan? Anak-anak kita yang liar masih banyak. Kenapa? Karena anaknya ya ketika orang tua kalah dengan anak, jadi kebunu gudel. Kalau bahasa Jawa itu Pak sampai ada istilah. Lalu gudel kok disusuin sama kebo, ya belum ada air susunya. Kebalik, anak ngatur orang tua. Anak itu belum punya ilmu apa-apa, kok kalah sama orang yang punya berilmu. Gitu. Ya, termasuk umat-umat kita itu juga anak-anak kita. Ya, umat-umat kita itu anak kita. Sejauh mana? Ya, kalau nggak bagus pasti langsung kita luruskan. Kalau orang akan menjadi orang baik, Pak. Ya, mayuridullah bi khair yufaqihu fiddin. Baiknya bernegara, bersistem, berakhlak, tata krama dan lain sebagainya. Maka coba kita semua belajar kembali, tarik ke belakang. Kita membenahi keseimbangan hidup kita. Kita diajarkan tentang toleransi dan perdamaian. Ya, bagaimana konsep toleran dan damai itu senantiasa mengiringi pendidikan. Karena tidak bisa sesuatu dipaksakan dan memang kita membutuhkan kebijaksanaan. Bagaimana semuanya, maka kita harus menciptakan iklim yang baik. Ya. Jadi iklim yang baik. Ketika sudah terlalu parah di antara sahabat-sahabat yang lain, coba kita pembicaraan khusus dengan mereka. Ya. Kalau sudah parah sekali, akhirnya kan susah. Ya. Para pengurus, sahabat yang lain, mari lebih sensitif, lebih dewasa. Ya, kita ini bukan umat, tapi para pengurus. Kami posisikan itu memang harus ada yang tua. Para ketua-ketua Pokja itu posisi tua, harus pada kapasitas pendidik, ya seperti itu. Sehingga apa yang dicita-citakan kita ke depan, kita bisa menghimpun satu fundamental kehidupan yang baik berjamaah, ya sehingga kita akan bisa mewariskan satu peradaban kita itu kepada generasi yang akan datang. Tidak semakin sulit desakan budaya-budaya global itu, maka budaya-budaya yang memiliki satu karakteristik yang baik, ya mari kita hidupkan lagi. Setidaknya ya kita bisa ke depan melahirkan benih-benih orang-orang yang bisa menyebarkan satu ajaran-ajaran yang baik, ya. Maka kemarin kita mulaikan Mocopat, itu karena Mocopat di dalamnya penuh berisi dengan nasihat-nasihat, membentuk karakter yang bagus. Ya, apa-apa, itu kita mulakan. Itu adalah bagian dari keistimewaan kita. Pak Mul yang nggak pernah Mocopat aja bisa keren gitu kan. Itu baru sekali, kalau udah 2 kali Pak Indro udah keren lagi. Maka ada hari-hari khusus itu hadir semua, bisa diluangkan. Anak-anak kita itu jangan terlalu terbawa budaya global. Nanti kalau setiap kata-kata yang berada di masyarakat tadi dikembangkan,
kacau itu Pak, Tanjir, Sabodo, apalagi berisik, apalagi ini menjadi PR kita bersama. Apa Pak? Apa? Bajila. Malah ditenarkan lagi. Yolah, kita tahan diri lah. Apa bedanya kita kalau mau membangun budaya-budaya yang nggak bagus? Karena kita punya filosofi sehat, cerdas, manusiawi, berbudaya. Alhamdulillah. Ya, sehingga nanti dengan sini kita akan mulai mengerti bagaimana Allah akan semakin mencintai kita. Semua kebaikan akan didekatkan kepada diri kita. Ya. Kemampuan kita dalam mengendalikan diri, menahan hawa nafsu, kedewasaan kita, semuanya harus pada porsi bertanggung jawab. Jadi apapun yang kita lakukan harus mampu kita pertanggungjawabkan. Prinsipnya adalah percaya diri, senantiasa koreksi diri, dan tidak menyalahkan orang lain. Jadi kita harus memiliki satu kepercayaan diri yang bagus, tidak boleh menyalahkan diri juga, tapi mengintrospeksi diri, tidak menyalahkan orang lain. Kalau itu dipakai, insya Allah menjadi orang-orang dewasa yang hebat. Ya. Posisi apapun kita hari ini, itu adalah kesempurnaan kita hari ini. Karena kesempurnaan itu adanya ya di dalam ketidaksempurnaan. Jadi kesempurnaan hari ini ya tentu tidak menjadi satu kesempurnaan di esok hari. Karena kebutuhan akan berkembang, perubahan juga senantiasa berkembang, maka prinsipnya adalah pembelajaran yang tiada henti. Jadi life education, pendidikan yang holistik ke segala arah, kemudian menyeluruh, tidak hanya pada kemampuan pikir, tapi kemampuan karakter, kejiwaan, ruh harus baik, keilmuan terus berkembang, dan insya Allah nanti Jamas 1M sebulan bukan sesuatu yang sulit, karena kita punya karakter yang kuat, kemudian kedisiplinan yang bagus, akhlaknya bagus, nggak menyerah, nggak gampang mengeluh, nggak menyalahkan diri sendiri, percaya diri, juga nggak menyalahkan orang lain. Artinya kalau kita punya kapasiti, percaya diri, kerjakan saja, buktikan saja. Ya, kami begitu. Ketika sesuatu ide ini tidak diterima oleh orang lain, percaya diri saja. Jangan menyalahkan orang lain, nyalahkan pimpinan, menyalahkan siapa yang lain, buktikan. Ya. Juga ketika kita mengalami sesuatu yang tidak mengenakan, kegagalan, tidak usah menyalahkan diri. Jadi kita legowo, proses pembelajaran. Jadi kesalahan-kesalahan hidup itu pasti ada. Tidak mungkin kita akan mulus-mulus saja kan dalam melakukan suatu tindakan-tindakan ini. Pasti ada kesalahan-kesalahan, dan itu kita tidak boleh menyalahkan diri. Kita mensyukuri tetap, oh kesalahan saya di sini, dan kita melakukan satu perbaikan dan kemudian menyempurnakan diri. Akhirnya nanti orang akan melihat perkembangan luar biasa, tumbuh kembangnya luar biasa. Ketika kita diklaim oleh orang, direndahkan dan lain sebagainya, pun tidak berkecil hati. SP Plus nggak nambah-nambah omsetnya, tenang aja, terus proses, ya nanti akan kejawab kok, dari puluhan ke ratusan ke miliaran. Ketika kita terus berproses dan membenahi diri, makin hari kita belajar, makin banyak kita peluang, ya makin banyak ilmu, betul nggak Pak Dayat? Iya. Pak Hidayat besok nyebar affiliate itu aja di web, di YouTube, di mana itu uang datang sendiri Pak, tinggal nyiapin karung. Kenapa? Ilmu bertambah. Dan affiliate itu Pak, tidak hanya satu, banyak perusahaan sekarang, otak orang itu udah maju.
Mereka paham tidak bisa bekerja sendiri. Mereka membutuhkan yang namanya kerjasama skala besar, ya. Jadi tetap ada profit sharing. Perusahaan-perusahaan besar semuanya sekarang mengembangkan affiliate. Perbankan semua perusahaan, termasuk SP Plus, affiliate juga kan? Keagenan itu kan affiliate, ya kan? Seperti itu. Nah, di samping itu, kita ada hal-hal yang kita tidak bisa menjangkau dalam kapasitas kita hari ini. Seperti kita kalau mau jualan server, berapa modal? Ya tidak susah-susah. Kita bantu jualan mereka juga. Hanya pasang link-link saja kok. Setelah orang butuh, bisa melalui kita, kan kita dapat. Kalau tidak melalui kita, mereka butuh juga pasti mencari kan? Kenapa tidak kita menyediakan? Nah itulah kalau kita berpikir secara luas gitu. Dan saya yakin dengan ini semua kita akan bisa terus menghimpun satu permodalan yang makin hari makin besar. Investasi kita insya Allah akan semakin besar. Kita senantiasa membayangkan seperti apa di surga itu. Surga itu kuasai tanah air. SPPS itu besok usahanya udah ratusan juta itu Pak, sebulan. Bapak itu kalau ke gunung sana, ratusan juta itu bisa dapat ribuan meter. Bapak tinggal tanamin buah-buahan, menjadi kebun buah. Bapak bisa tanamin homestay, bisa tanamin yang lain, bisa diinapkan, kita bisa melimpah uang. Dan uang kita itu dari online besok itu mau kemana? Sebentar lagi anak-anak udah pada lulus semua. Mereka udah online lagi semua kan? Makin lagi meningkat. Terus uang kita nanti kemana? Ya untuk membangun surga. Zaman sudah terus ya. Terus di daerah ini ada program lagi. Kita udah punya sekarang puluhan juta, ratusan juta. Bentar lagi kan Pak Wadlan? Berikan seribu meter. Besok acara tinggal lompat dari satu surga ke surga berikutnya. Nah segini orang beli buah, beli ribuan meter. Ya, teman-teman yang udah maju juga demikian kayak Pak Haji UGM itu. Banyak kebunnya Pak di Gunung Gambar, di Wonosati. Semuanya penuh dengan buah-buahan itu Pak. Surga kan? Kita butuh apapun, ada, siap, ready. Ya. Dan nilainya nggak akan pernah berkurang karena memang tugas kita di dalam Al-Quran ini wa warisuha min ibadiha dan itu bisa kalau kita bekerja sama berskala besar. 1.000 kelompok ini Pak Fadlan, sak yuto kelompok ke 2 yuto 200 itu kerjasama skala besar. Kalau Jamas kan udah rutin Bapak Ibu ya, rutin udah sesuatu yang kita ada program kapal itu ya surga juga, menguasai laut, menguasai air, menguasai tanah. Ya, SP Plus punya program menguasai tanah air di lokal-lokal sini. Silahkan. Ya, sehingga nanti apa yang dijanjikan Allah itu bahwa bumi ini akan diwariskan kepada hamba-hambaku yang soleh. Kenapa bisa soleh? Karena sholat. Kalau nggak sholat nggak bisa amal soleh. Karena amal soleh itu karena kita sholat. Sholat itu selalu memecahkan masalah, menjadi berkah melimpah. Ini minuman ini dulu kalau kita haus gimana? Di jalan. Ada ini sekarang. Sholat ini Pak. Berkah melimpah. Maka kita bikin hamayim. Sudah sejauh mana belanja hamayimnya? Sudah berapa Pak? Satu truk itu paling berapa sih? Nggak nyampe 15 juta paling. 50 kok Pak. Saya kirim ke sini. Minum nggak kayak begini. Ini sama juga mendanai orang Perancis terus kalian itu. Ya, penjajah. Jadi penjajahan itu apa? Ya Bapak Ibu minum aqua. Jelas Bapak Ibu terjajah itu. Mentalnya juga. Ini nggak pakai didoain ayat Quran ini. Kalau di hamayim itu
24 jam ada yang baca Quran. Jadi ini mampu menyerap bahasa. Tanya orang Jepang. Sehingga bapak minum otaknya jadi cerdas. Penyakit jauh. Kalau orang Portugis mana ada yang membaca bahasa-bahasa suci atau yang disebut wahyu itu. Ya. Cuma segitu masa nggak bisa ini. Hari itu kalau kebudayaan nanti cukup sekali aja kan itu Pak Maria. Kan cukup sekali tuh kumpulin segitu. 1 juta sekian banyak orang. Bapak Ibu punya stok di sini. Orang luar mau memanfaatkan bisa dapat untung kita. Ya. SPP punya untung berapa? Investasikan dulu nggak apa-apa. Putar lagi, tambahin berapa? Ya, dari yang hari ini kita ya, dari air dulu kan paling menurunkan ilah ini DNA kita ini harus kita bangun dari energi-energi positif yang ada yang ada di lingkungan kita termasuk air. Kelihatannya sama-sama air Pak, tapi berbeda cara pengolahannya, lingkungannya. Ya, Bapak Ibu masuk ke lingkungannya generasi tajir apa tadi? Tanjir tadi. Ya pasti Bapak Ibu lama-lama ngomongnya juga akan tanjir. Karena lingkungan itu membentuk. Kalau Bapak Ibu diam di rumah, pasti setannya akan makin banyak tuh. Ayo, kamu ini aja ajar aja itu ayo. Ayo, kamu bunuh diri aja. Ya kan? Setannya masih begitu. Ya, tapi kalau di sini ini penuh dengan roh-roh positif, setan itu nggak akan berani dekat. Bener itu. Saya aja kalau di rumah pasti setanku banyak yang pengen kawin lagi. Sampai saya juga ngejekin istri, Bu, kalau kawin lagi gimana Bu? Silahkan katanya. Nah, itu kalau di rumah, kalau di sini kan nggak mungkin seperti itu. Kenapa? Lingkungan kan? Mungkin juga nggak apa-apa, gitu. Ya, intermezzo. Jadi seperti itu lingkungan ini. Jadi mari Bapak Ibu, kita harus pandai-pandai untuk bertahan hidup. Syarat bertahan hidup ingat apa? Apa Pak Mul? Apa Bu Vika? Mana Bu Vika ada? Mana Bu Vika? Bu Vika mana? Ya, apa syarat bertahan hidup? Syarat bertahan hidup. Bertahan hidup Bu Vika apa syaratnya? Lihat. Kanjeng Nabi dulu kan udah ngasih nasihat. Kan sering kita bacakan. Bina surutul hayat ya antarifu zaman wal makan. Syarat hidup itu antarifu zaman. Harus mengikuti perjalanan kita. Lawang ketinggal sedikit aja mati Pak. Betul nggak Pak? Datang-datang bingung. Jamas itu apa ya? Waduh, ada anggota kita untuk ketemu kita. Ada karena yang mengumpetkan kebenaran itu ada. Jadi kebenaran tidak sampai. Kenapa tidak mengikuti? Ada. Sehingga orang mana daftar jamasnya di mana, betul nggak? Berapa banyak orang luar Bantul yang mendaftar jamas di Banten? Orang Banten, orang Jakarta, orang Bogor, orang Lampung, orang Klaten, orang Magelang, orang Surabaya. Ini orang mana nih? Surabaya. Tuh. Satu itu Pak, tidak boleh ketinggalan zaman ini zamannya lagi profit oriented, bro ekonomi. Ya, wal makan itu adalah lingkungan di mana Bapak Ibu tinggal. Kalau Bapak Ibu lingkungannya itu ngamar, sudah pasti setan yang datang.
Maka anak-anak itu jangan kebanyakan di kamar juga itu. Kebanyakan setan sekali giring di luar. Ya, diajak duduk bersama, bekerja sama, berdiskusi. Seperti itu. Ya. Bapak Ibu juga sama, kalau di kamar aja nanti lihat WA, nggak tahu-tahu bilang dicek Facebook. Ya. Kayak gaya ketawa gitu. Jadi WA-nya itu nggak mantul CSO, mantul status orang. Jadi kita ini disibukkan oleh orang lain. Apa sih untungnya lihat orang? Gitu ya. Katanya hiburan. Ini kalau hiburan, kalau tadi ikut ngomong Tanjir ini kan gara-gara TikTok. TikTok itu merusak. Bener, lebih besar mudaratnya daripada manfaatnya. Siapa yang membuat TikTok? Tahu? Siapa? Yang bikin TikTok siapa? Yahudi, Cina. Supaya Indonesia itu menjadi generasi TikTok yang singkat, yang ketawa-ketawa doang, yang porno-porno doang, yang guyon-guyon doang, cengengesan doang, sehingga nggak ngerti apa itu akhlak. Orang tuanya juga Tanjir lu, sama orang tua Tanjir. Dasar TikTok nih setan. Jadi setan itu TikTok lingkungan setan. Bener Pak. Nggak ngerti kebudayaan. Tata krama hancur, sudah hancur. Hah? Bagaimana kita mau hidupkan itu budaya itu? Padahal kita juga udah mendidik itu di Mahat berpuluh-puluh tahun dengan ini lingkungan ini berat nih. HP. Maka ini harus banyak yang bersuara. Harus bisa menyeimbangkan. Oke, batasi diri. Kesadaran itu tidak bisa dibendung. Yang lebih penting adalah hari ini menumbuhkan kesadaran kepada generasi. Jangan terlarut dalam satu kehidupan yang seperti itu. Kita punya satu amanah dari Allah, punya program, sesuatu yang harus disukseskan. Ya, supaya kita bisa mengerti lautan Indonesia yang begitu luas itu tidak diambil oleh bangsa-bangsa lain saja. Kita juga harus bisa memenuhi gizi untuk generasi yang akan datang. Tidak kehabisan pangan, mendapatkan suplai pangan yang terukur harganya. Sekarang kan tidak terukur. Untuk beli 1 kilo ya ikan apa namanya? Tuna saja sudah 90.000. Pasti mikir ayam aja yang cuma 20.000 gitu kan? 2 lagi. Kalau ayam kampung udah 35, ya kan? Jadi semuanya akhirnya kembali kepada satu yang sangat membebani kemampuan kita. Oleh karenanya support energi dari alam harus besar. Tanah air kita jadikan sebagai suplai energi terbesar, di mana bahan pangan untuk kehidupan harus melimpah, sehingga bisa menghidupi hewan-hewan juga makin banyak, ya kan? Karnivora, herbivora, ya. Ternak-ternak tersuplai dengan baik dengan harga murah, ya. Suplai pangan di laut karena banyak tumbuh kembang pepohonan yang ada di darat terbawa ke laut. Kemudian bagaimana menghidupkan ekosistem laut. Semua menjadi PR-PR besar bagi para jamaah ke depan untuk terus berupaya, tentu dengan pendidikan. Bukan tidak mungkin setelah kita nanti mampu untuk merdeka, betul-betul merdeka secara ekonomi, semuanya sudah tersistem, aliran uang masuk ke SP Plus dengan takaran yang besar, dengan tumbuh kembang CSO yang banyak, kita bisa mengupgrade pemikiran kembali untuk program-program yang besar, dan itu memang dirancang oleh pimpinan agar kita mempelajari ekosistem laut, begitu kan? Sekolah kelautan Bali, supaya mampu memanage rahmat Allah berupa laut yang luas itu. Bagaimana mengelola lahan-lahan dengan
Ya, sekarang kan dipacu oleh pimpinan kita itu ada master pertanian. Ya, karena kunci kesejahteraan hidup itu ya di tanah air. Bagaimana kita mampu mengelola tanah ini menjadi sumber keberkahan yang luar biasa dan mengelola air juga menjadi sumber keberkahan yang luar biasa. Energi-energi terbarukan bagaimana nanti diciptakan dari tanah air itu, bukan dari sumber daya alam yang terbatas, menjadi PR-PR yang terus, yang harus dipikirkan terus, ya. Dan itu harus kita sadari menjadi pondasi-pondasi pemikiran kita para masa ke depan. Paling tidak anak-anak kita bisa kita giring nanti ke sana. Jadi ada sebagian yang memang kita posisikan pada para optimator dan para pendobrak akar-akar ya rumput perekonomian kita dengan mengembangkan segala jenis ya tumbuh kembang jasa barang ya yang bisa memberikan suplai energi ekonomi yang makin besar. Kemudian kita bisa kerjasama skala besar ke depan. Sebagian generasi Bapak Ibu nanti disekolahkan bagaimana menciptakan, memahami secara mendalam tentang ekosistem laut, meneliti, menemukan, menciptakan bagaimana bisa mempercepat tumbuh kembang ikan, pemberdayaannya di laut dan lain sebagainya. Dan karena itu sebagai alam yang maha luas, yang saya pikir wah sangat melimpah sekali itu. Kita tidak akan kekurangan pangan, melimpah, sehingga kita punya SDM yang kita bisa kembangkan kepada sektor-sektor lain, karena food is not a problem ke depan. Makanan bukanlah masalah, tapi sudah disuplai oleh negara. Begitu negara mampu memenuhi at-amahu min ju'a amanu min khauf. Jadi otak negarawannya sudah pada posisi betul-betul sebagai pemberi rahmat, ya, keadilan sosial dalam mampu lagi, tapi memang sudah menjadi otak-otak negarawan yang cerdas tadi, yang sidik, yang amanah, ya, yang tablik. Ini kan memang harus kita ciptakan, ya, kita suarakan terus, ya, supaya apa-apa penemuan-penemuan karya anak bangsa ke depan itu, produk rakyat itu betul-betul menjadi sumber keberkahan yang tidak dianulir oleh kepentingan politik untuk menguasai. Ya, sumber-sumber energi itu sesungguhnya sangat kaya di alam semesta dan tidak boleh dikuasai oleh negara untuk kepentingan politik. Ya, apalagi energi itu hari ini banyak dikuasai hanya oleh negara-negara maju aja, untuk menganulir negara-negara berkembang ini supaya menjadi konsumen saja. Ya, negara miskin terus statusnya tadi. Kemarin disampaikan dulu, termasuk negara termiskin. Jadi supaya mereka dianggap negara kaya. Itu politik penjajah seperti itu. Tidak podo-joyonya manusia itu. Kita harus podo-joyonya supaya kita itu podo-joyonya ada istiqomah. Istiqomah dalam mengembangkan kejiwaan yang gede. Rohnya itu besar, jangan hanya masalah perut dan bahwa perut itu neraka. Ini harus diangkat bagaimana memikirkan keumatan yang urip mati itu. Ini kan hidup mati rakyat kita dibikin supaya bisa disuplai apa itu namanya PKH, sumbangan, raskin dan lain-lain. Maka kalau produk rakyat, karya rakyat apalagi banyak banget itu harus dipelajari produk turunannya, tidak segera berinovasi, berkreativitas gitu ya. Ayo kita support terus, karena kami dari dulu tuh paham tentang lokal food yang sesungguhnya memiliki kapasitas yang sangat tinggi secara gizi dan nilai, dianulir dengan minyak sawit dan lain sebagainya. Sudah banyak profesor juga yang berjuang di sana. Kenapa tidak menang-menang, tetap kalah terus dengan itu? Karena Bapak Ibu, nggak ada topong rame. Kalau topong rame itu ambisi kita untuk menyergaskan, terus berjalan, apa potensi kita angkat. Tidak mau masuk ke pemasaran, jadi tahu
Kita kan pemasaran kita bisa menembus hari ini. Tidak boleh dibendung oleh supermarket kan. Kalau dulu produk kita mau supermarket itu susah. Sekarang online aja. Head to head gitu kan. Yang penting orang tahu, orang paham ini good produk, pesan. Ke depan itu nggak pakai PRIT aja nggak apa-apa. Mereka sudah punya alat lab sendiri, orang itu akan cerdas kok. Beli sampel, oh di lab oke, udah konsumsi dia, selesai. Ya, pertalite jelek itu udah pada pintar. Ini bagus apa tidak aja kita udah bisa ngukur kan. Jadi nggak perlu izin-izin itu kan. Ya iya, makanya negara harus berpihak kepada rakyat. Kalau tidak nanti negara itu digulingkan oleh rakyat, people power begitu. Makin cerdas nanti ke depan. Bahan bakar dari air itu bener apa enggak itu? Bisa Amerika belum pikir katanya. Ya mudah-mudahan benar itu ya, diteliti. Kalau nggak benar ya udah nyari lagi lo pasti. Dan segala sesuatu itu harus kapan-kapan kita ke Cirebon lah, temuin bapak itu kan, Garjito siapa itu kan, supaya kita tahu persis. Kalau perlu kita beli mesinnya, ya kan? Dapat tahu benar. Ya masa produk rakyat ada penemuan kayak gitu anteng aja, harusnya apa ini kita ke sana. Nah, rekreasinya nanti majelis taklim produk rakyatnya gandeng Pak Garjito. Kita backup dengan TNI, ya kan? TNI kan udah backup itu. Iya. Nah, alhamdulillah. Mari Bapak Ibu, kita nggak boleh berhenti. Karena sesungguhnya Allah itu maha luas rezekinya. Syaratnya harus cerdas. Bahwa kita hari ini dituntut kemandirian kita untuk mampu berpikir secara mandiri sebagai entrepreneur. Kemudian kita melakukan penemuan. Kita sudah menemukan pada satu sisi ini, kedua, ketiga, keempat, dan kita melakukan ABCD-nya, development. Ya, vitamin ABCD kita itu dalam bisnis ya agensi, marketing produk, bank produk, customer service, ya kan, sebagai sentral produknya. Ya sudah, kita tinggal development. Development itu melakukan inovasi dari semua yang hasil kita pengamatan. Ke depan menggandeng seluruh komponen-komponen yang memang bisa kita jadikan satu peran. Ya. Tentu kami berharap semua bisa bekerja sama secara baik dan senantiasa mensupport. Saya pikir kalau kita ingin maju sebagai sebuah bangsa, kita punya sumpah pemuda itu ya, jangan sampai kita ini menjadi bangsa yang tidak mandiri, yang terus menjilat, ya, yang terus menjilat bangsa lain. Ya. Kita harus mandiri, termasuk kita hari ini kan mengembangkan bisnis itu, semua berangkat dari satu kemandirian, memecah batu yang ada di otak kita ini, mancur 12 mata air itu terus kita gali terus, ya. Dan pada waktunya nanti ya benar itu akan terjadi. Kita sudah evaluasi dan kita sudah lakukan, kita buktikan. Tadi percepatannya sudah kita lihat ya Pak Indro ya. Dari 5 tahun kita bisa percepat ke 2 tahun, Pak Subijan. Luar biasa. Nanti kita melangkah ke 1 tahun ke 1 bulan. Aja kalau enggak per 6 bulan 1M. Per 1 bulan 1M. Nah, tadi yang penting semua konsep itu diteruskan, dilanjutkan. Jadi SPV School terus berjalan, jangan ada yang berhenti. Kemudian semua pertemuan kita kembangkan, kemudian kaderisasi terus kita lakukan agar kita dapat meneruskan generasi itu utuh ya, kejiwaannya bagus, pemikirannya bagus, kreativitasnya bagus ya. Terus kita motivasi juga, jangan di-downkan, biarkan anak-anak itu tumbuh kembang secara natural, jangan dipaksakan.
tapi yang terpenting kita memberikan satu arahan-arahan dan dorongan, motivasi. Oh, kamu kalau kamu begini, endingnya akan begini. Kamu begini, begini. Ya, jadi itu yang perlu kita tumbuh kembangkan. Sarana prasarana juga penting. Kita akan menjadi baik dan menjadi bagus tentu dengan sarana prasarana, baik office, baik kebutuhan-kebutuhan pribadi yang belum memiliki laptop, Android, segera cepat, karena itu zamannya sudah seperti itu Bapak Ibu. Ya, sudah punya satu, bagaimana punya dua, punya tiga, untuk nanti kita mengembangkan diri juga. Jadi bisa kita mengembangkan diri. Atau pasang gitu. Yang di sini nggak mau dia. Ya, bisa lebih luas lagi. Oke, itu saja Bapak Ibu. Saya pikir cukup sebagai satu tambahan dan penguatan dasar-dasar kita dalam pengabdian kita biar lebih mantap, lebih kokoh, bahwa kita berfokus kepada tugas kita, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi rahmatan lil alamin itu harus berangkat dari kejiwaan kita, kemudian kita kembangkan dalam kebersamaan, kemudian meluas hingga nanti kita bisa mewujudkan satu cita-cita yang lebih luas lagi, yakni mewujudkan satu Tuhan, satu Tuhan, satu sistem, berbentuk satu rahmat untuk seluruh alam semesta. Demikian hada wallahu yarana wa yafana alhamdulillahirabbil alamin. Merdeka. Merdeka.